Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Fuad di Temanggung. Mas Fuad menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 90-an. Tepatnya tahun berapanya itu Mas Fuad ya nggak terlalu ingat gitu ya. Cuman kebetulan malam itu Mas Fuad berada di lokasi yang kalau dibilang mengalami langsung bukan. Karena yang mengalami langsung itu adalah orang lain atau tetangganya. Jadi Mas Fuad ceritanya waktu itu malam minggu. Dan Mas Fuad itu kan udah usia-usia remaja begitu ya. Ada seorang perempuan yang memang disukai atau ditaksir sama si Mas Fuad, namanya Aryani. Nah, ini Mbak Aryani ini sebenarnya tokoh nggak penting dalam cerita ini ya, tapi nggak apa-apa disebutkan gitu ya. Nah, Mas Fuad itu ceritanya ngapel ke sana malam minggu dari jam 7 atau setengah 8 lah sampai di tempat, ngobrol-ngobrol sampai kurang lebih sekitar jam 9 kurang. Ya, alarm udah bunyi gitu ya, Mas Fuad pun akhirnya pulang. Nah, sepulang dari Mbak Aryani, biasanya Mas Fuad itu suka mampir di rumahnya Pak Rasid. Di situ, di tempatnya Pak Rasid ini banyak atau ada biasanya beberapa bapak-bapak yang suka suka ngumpul di situ, suka medangan, suka begadangan ya. Setidaknya sampai jam 12 malam lah. Nah, Mas Fuad sendiri itu memang akrab sama para bapak-bapak itu, dan malam itu pun memang ada rencana nanti aku mau mampir di tempatnya si Pak Rashid gitu ya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Bawang goreng Nyawiji seperti yang kawan-kawan lihat muter-muter di sini itu ada 4 ukuran ya, aslinya ada kecil, sedang, besar, sama ada yang ukuran pouch. Nah, ini bawang murni tanpa campuran apapun, tanpa campuran tepung dan sebagainya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Bisa didapat di Shopee, Tokopedia, TikTok, atau channel yang lainnya. Nanti detailnya cek aja di bawah video ini di deskripsi. Itu aja. Terima kasih banyak. Kita lanjut cerita dari Mas Fuad tadi. Mas Fuad pun pulang dari Mbak Aryani itu ya, jalan kaki dan lewatlah di depan rumahnya Pak Rashid. Udah kelihatan di sana ada 2 orang, ada Pak Rashid sama satunya itu Pak Ali. Tampaknya lagi ngobrol-ngobrol. Mas Fuad ke situ kan, langsung dibeginiin mereka. Mas Fuad pun masuk ke dalam halaman rumahnya si Pak Rashid tadi. Gimana At? Gitu kan, langsung ditagih gitu. Gimana At sama Aryani katanya? Perkembangannya gimana? Nah, Mas Fuad itu curhatnya sama bapak-bapak itu. Perkembangannya gimana? Ya, masih begitu, masih PDKT, masih tarik ulur kata si Mas Fuad. Lah kayak layangan gitu kan pikirnya. Tarik aja terus kata si teh. Tarik terus, jangan diulur. Ya, nanti kalau ditarik terus kayak gitu nanti benangnya bisa putus, Pak gitu. Ya, wis sabarlah, sabar gitu ya. Wis yang penting semangat kata si Pak Rashid gitu ya. Ya intinya ngobrol-ngobrol semacam itu dan mereka pun akhirnya ngobrol-ngobrol perihal lain. Sampai akhirnya lagi kayak biasanya kan orang ngobrol itu ada momen dimana sama-sama hening gitu ya. Mungkin masing-masing kepala itu lagi pada berpikir dan biasanya itu terjadi selama beberapa detik. Nah, ini lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu. Tiba-tiba ada lagi hening-hening semacam itu, tiba-tiba ada seorang anak, ini namanya Yunus, terkenal. Mas Fuad juga kenal gitu ya, anaknya tuh lumayan cukup nakal. Si Yunus itu lari, duk pertama nggak ngeh itu siapa, pas udah ngedeket tuh, itu Yunus lari ke tempatnya si Pak Rashid tadi. Pak, tolong Pak. Si Yunusnya bilang begitu. Nus, tolong apa? Tolong Pak, umahku katanya. Umahmu kenapa? Umahku kebakaran, Pak, umahku kebakaran, kata si Yunus. Si Mas Fuadnya waktu itu, ya udah, yuk Pak, kita ke sana. Ribut kan, dan akhirnya apa? Mereka bertiga, Pak Rashid, Pak Ali, sama si Mas Fuad, sama Yunus juga, itu akhirnya pergi menuju ke rumahnya si Yunus tadi. Ke sana kan, Mas Fuad itu dari kejauhan
kebakaran. Biasanya kalau kebakaran itu kan ya suka ada terang-terangnya begitu di sekitaran. Kok ndak ada terang-terangnya gitu. Ini Mas Fuad itu udah curiga, Yunus ini ngerja, ini jangan-jangan gitu. Makin deket ke sana, udah dibela-belain apa? Mas Fuad itu lepas sendal gitu. Sendalnya itu sendal keren, jadi kata Mas Fuad itu sayang kalau dibawa lari takutnya putus atau gimana. Itu sendal udah dipegang gitu, dia tuh nyeker larinya ke sana dan sampailah di rumahnya Mas Yunus. Nus, mana Nus kebakaran Nus? Pak, sumpah tadi kebakaran rumahku, kata si Mas Yunusnya begitu. Orang rumah adem ayem, gak ada nyala api, gak ada apa gitu ya. Kok bilangnya kebakaran? Ini si Yunus gimana sih? Nah, ya kan karena ada obrolan-obrolan. Nus kamu wah ngerjain kebakaran apa? Nus orang gak ada api, gak ada apa. Ya kan pada ribut sendiri di situ. Nah, bapaknya si Mas Yunus itu keluar. Ada apa Pak? Nanya begitu kan. Ini Pak, si Yunus bilangnya rumahnya kebakaran. Pak, sumpah Pak, aku ndak bohong, kata si Mas Yunus. Rumahnya kebakaran Pak, tadi Pak, Bapak sama Ibu tak bangun itu, ndak bangun-bangun, kata si Mas Yunusnya. Ya mau percaya gimana, orang rumahnya nggak kebakaran. Akhirnya ada yang bilang Mas Fuad kan, Nus kamu jangan-jangan mimpi kali Nus, kata Mas Fuad. Oh enggak, aku enggak mimpi. Ya abisan ini, kalau enggak mimpi orang rumah kamu enggak apa-apa, enggak ada kebakaran, enggak ada apa. Mas Yunusnya pun, iya ya Pak, ya aku enggak ada ininya ya Pak. Nah, bapaknya Mas Yunus pun akhirnya minta maaf. Ya sudah, Pak Rashid, Pak Ali, sama Fuad, minta maaf ya katanya. Yunus berulah lagi katanya begitu kan. Dan memang Yunus itu terkenal, anaknya tuh iseng, anaknya tuh nakal, lumayan cukup nakal. Dan akhirnya ya sudah, mereka bertiga pun balik lagi kan. Mas Yunusnya, Nus kamu ini lain kali jangan kayak gitu, jangan bikin ribut warga. Ini tetangga yang lain kan juga udah terlanjur bangun gitu. Akhirnya kenapa? Enggak apa-apa si Yunus, katanya. Yunus mimpi, kata si Mas Fuad bilang begitu kan. Mimpi apaan? Mimpi rumahnya tuh kebakaran. Akhirnya sudah, si Mas Fuad pun balik lagi ke tempatnya Pak Rashid ke sana kan. Ya dibahas si Yunus lah. Itu anak kurang ngajar ya lama-lama, tapi yo mungkin dia mimpi sih gitu. Nyalain Yunus juga, soalnya dilihat mukanya itu kayaknya beneran, dia itu nggak yang cengengesan atau gimana gitu ya, kata si Mas Fuadnya ya. Pak Rashid pun setuju dengan hal itu. Iya sih, memang agak sedikit aneh, Yunus kok mukanya serius, seolah-olah benar-benar melihat kalau rumahnya itu kebakaran. Dan saat datang ke sini juga dia itu panik, dia itu nggak pakai sendal, nggak pakai apa ya, panik, dia lari, ketakutan. Itu pun iya memang beneran aku ngerasa. Dan saat tadi di sana ternyata rumahnya nggak kebakaran, ekspresinya Yunus pun masih ketakutan gitu ya. Artinya Yunus itu ya mungkin itu tadi bisa jadi dia berhalusinasi atau bisa jadi Yunus itu mimpi gitu ya. Bahasanya itu tuh, bahasanya Mas Fuad itu perengasan gitu ya. Perasaannya itu semacam itu. Ya wis, akhirnya setelah dibahas-bahas, sudah kan setengah jam kemudian Mas Yunus itu datang lagi, lari lagi ke situ. Manggilnya Mas Fuad gitu kan. Mas Fuad, Pak, itu Pak Rashid, itu dipanggil-panggil. Dah si Yunus kenapa lagi itu? Pak, kebakaran Pak, rumahku kebakaran, ngomong kayak gitu. Kali ini bener Pak, kali ini bener. Ya Mas Fuad kan, ya bener-bener tadi juga bilangnya seperti itu. Akhirnya apa? Sana kamu ke sana Akhirnya Mas Fuad pun mengalah karena yang paling muda di situ ya. Ya wes ya saya ke sana. Mas cepetan Mas, Bapak sama Ibu itu masih di dalam Mas, Bapak sama Ibu. Ya biasa bikin ribut seperti itu. Mas Fuadnya dibawa nyantai aja begitu kan. Cuman ya iya begitu udah ngedeket, dulu kok beneran kayak ada terang-terang seperti itu. Nus, beneran Nus kebakaran Nus. Beneran aku ndak bohong, rumahku kebakaran, kata si Mas Yunusnya tadi. Iya Nus kayaknya kebakaran bener. Ya emang beneran, kata si Mas Yunusnya kan. Sana panggil siapa itu, si Pak Rashid sama Pak Ali, panggil katanya. Akhirnya Mas Yunusnya pun ke sana manggil, si Mas Fuadnya menuju ke rumahnya si Mas Yunus.
bener rumahnya itu kebakaran. Api itu udah menyala dan katanya bapak sama ibunya Mas Yunus itu masih di dalam. Mas Fuad pun akhirnya manggil-manggil gitu ya. Pak, Bu, keluar, woi kebakaran, kebakaran. Teriak-teriak semacam itu. Ini para tetangga pun akhirnya mendengar. Akhirnya pada keluarlah gitu ya. Nah saat keluar, dipanggil-panggil kebakaran, kebakaran. Si bapaknya Mas Yunus itu pun buka pintu. Yang kebakar itu baru bagian ya belakang lah, bagian depan itu belum, cuman udah berasap ya. Ini si bapaknya Mas Yunus keluar, Pak, istrinya sampean kemana? Istrinya sampean kemana? Loh, astagfirullahaladzim, masih di dalam. Pak Ali sama Pak Rasid pun datang sama Yunus, masih di dalam, pintu itu kan ngebuka. Mas Fuad pun berpikir, ini kalau aku masuk, ini pasti panas banget, ini pasti panas banget. Ini gimana ya? Emang nggak bangun Pak? Tadi belum bangun, tak bangunin, nggak bangun-bangun. Waduh, itu udah api itu udah makin gede ya. Dan ini kan pintu depan dibuka, ada api di dalam itu kan terang. Nah di sana Mas Fuad, Pak Rasid, Pak Ali, Yunus, bapaknya Yunus, semua yang ada di situ, warga sebagian yang melihat ke arah dalam, semuanya itu melihat ada satu sosok. Warnanya itu putih semua, kayak mirip manusia silver gitu. Cuman silver kan warnanya perak ya. Kalau ini tuh kayak dipakein tepung, warnanya putih semua. Ini keluar dari kamar dan apa? Nyeret-nyeret ibunya si Mas Yunus. Bener-bener diseret-seret gitu ya. Ibunya Mas Yunus pun teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Begitu, tapi diseret-seret menuju ke arah belakang. Belakang itu yang apinya itu gede banget. Yang depan itu udah lagi proses ngabisin gitu ya. Ini yang belakang itu diseret-seret semua. Duh, ke sana. Warga pun akhirnya pada ke belakang. Begitu sampai di belakang, ibunya Mas Yunus itu posisinya udah di dekat sumur, udah di dekat daerah yang berair di situ, yang ada airnya. Udah berada di sana, tapi sosok putih itu udah nggak ada. Akhirnya ke sana, disamperin kan, Bu, nggak apa-apa Bu, sampean nggak apa-apa Bu. Ya nggak bisa jawab gitu. Waktu itu kaget, ketakutan atau gimana. Bapaknya Mas Yunus pun nenangin, Mas Yunus pun ke situ. Mas Fuad di sana itu mulai berpikir, ini yang bakar rumah siapa ya? Jangan-jangan Yunus lagi yang bakar rumah sengaja gitu ya. Nus, sini Nus. Ditarik kan sama si Mas Fuad. Iya Mas Fuad, kenapa? Nus, kamu jujur. Kalau nggak jujur, tak lempar kamu ke rumah yang kebakar itu. Kata si Mas Fuadnya begitu kan. Oh, nah apa Mas, aku jangan dilemparin ke sana. Ini yang bakar rumah siapa? Kamu kan yang bakar rumah. Mas sumpah Mas, aku enggak Mas, sumpah. Aku enggak bisa tidur, kata si Mas Yunus begitu. Aku enggak bisa tidur. Soalnya itu, ya tadi aku mimpi rumahku kebakar atau apa gitu, yang ternyata enggak kebakaran, kata si Mas Yunus. Kamu enggak yang ngebakar itu bukan kamu. Kamu mainan korek kali, kamu taruh di kasur atau taruh di mana. Sumpah Mas, aku enggak, sumpah. Gak maulah aku bakar rumah sendiri, kata si Mas Yunus. Ya Mas Yunus itu enggak mengaku sama sekali. Tapi Mas Fuad terus ya berusaha ngancam gitu, nakut-nakutin. Nah Mas Yunusnya itu sumpah-sumpah terus katanya enggak gitu. Akhirnya Mas Fuad pun ya wis, berarti bukan kamu ya Nus. Bukan aku Mas, bukan aku. Udah mau nangis, ya udah sini aku minta maaf. Dipeluk sama si Mas Fuad. Udah, maaf ya. Aku itu cuman pengen tahu yang melakukan ini tuh siapa. Aku nggak tahu Mas, cuman tadi ada api, kata si Mas Yunus. Ada api gimana? Pelukannya dilepas, si Mas Fuad pun jongkok gitu ya. Gimana? Cerita, kata si Mas Fuad. Mas Yunus pun cerita, ada beberapa warga yang ngelihatin juga waktu itu. Aku itu ngelihat api, kata Mas Yunus. Aku nggak bisa tidur. Aku bolak-balik pokoknya di rumah. Loh kok ini ada api kayak gimana Nus? Apinya kecil, kayak bola yang buat kasti, katanya begitu kan. Bola kasti mungkin ya seukuran bola tenis segitu ya, bola kasti ya segitu kecil. Apinya kecil itu bolak-balik kayak gitu terus Mas Fuad. Oh begitu, ya wis. Warga pun pada menyaksikan itu ya, pada mendengar itu. Akhirnya sudah. Begitu udah selesai, kita fokus ke ibunya si Mas Fuad. Ibunya Mas Fuad pun setelah ditolongin, alhamdulillahnya
ada luka kebakar tapi cuman sedikit, kayak di bagian tangan itu sepertinya nanti bakalan melepuh gitu ya. Ya karena itu tadi, sewaktu ditarik-tarik mungkin nyentuh sesuatu yang panas gitu ya. Jadinya begitulah, ada beberapa luka tapi tidak terlalu parah. Udah diobatin waktu itu pada zamannya. Ini ada yang bilang dikasih odol, terus ada yang bilang dikasih kecap, katanya seperti itu. Akhirnya sudah. Malam itu rumahnya Mas Yunus pun habis, dan Mas Yunus, bapak sama ibunya itu diungsikan ke rumah tetangga di sana. Ya, masih ngobrol-ngobrol tentu saja. Waktu itu kan belum jam 12 malam ya. Masih sekitar jam 11 atau jam setengah 12-an lah. Ya, ngobrol-ngobrol seperti itu, dapat cerita dari ibunya Mas Yunus juga. Mas Fuad pun menjadi salah satu orang-orang yang pertama. Kenapa Mas Yunus ke tempatnya Mas Fuad? Karena di lingkungan situ nggak ada orang yang begadang pada malam itu. Yang begadang satu-satunya itu di tempatnya si Pak Rashid itu. Makanya Mas Yunus datangnya ke tempat tadi. Nah, nanya-nanya kan ke ibunya, Bu, apa yang terjadi tadi? Sampean kok, aku juga nggak tahu. Iya Bu, kamu tak bangunin Bu, tapi ndak bangun-bangun, kamu mau tak angkat juga agak berat katanya. Ya soalnya ibunya Mas Yunus itu badannya lumayan cukup gede ya. Kamu tak angkat juga aku ndak kuat, jadi aku keluar duluan ya, aku mau minta bantuan. Sementara ya itu tadi ya Mas, untung ya Mas ya ada yang nyeret-nyeret. Iya, cuman masalahnya yang nyeret-nyeret itu tuh siapa gitu kan. Nah warga kan memang pada melihat, iya tadi tuh ada, nggak tahu kayaknya laki-laki, warnanya tuh putih semua, kayak pakai tepung katanya begitu. Itu nyeret-nyeret. Kata ibunya Mas Yunus, itu bukan laki-laki, itu perempuan, bilangnya begitu kan. Nah versinya itu beda. Yang dilihat sama ibunya Mas Yunus sama yang dilihat sama warga itu beda. Kalau warga itu bilangnya ada sosok warnanya putih semua. Kalau ibunya Mas Yunus bilangnya itu sosok perempuan, tapi ya mohon maaf, perempuan tanpa busana begitu ya. Intinya seperti itu. Dan kayak gitu rambutnya tuh panjang. Ini narik-narik sampai ke belakang sana. Ya kata ibunya tuh begitu. Yaitu kira-kira apa? Terus cerita dari Mas Yunus ini, api itu datangnya dari mana ya kira-kira ya Mas Yunus. Yunus ini udah tak tanyain, kamu yang ngebakar rumah ya Yunus, kamu mainan api atau gimana ya. Yunus itu nggak mengaku, dan dia itu cerita katanya melihat sebelumnya itu melihat ada bola api. Ternyata hal itu juga diamini oleh bapaknya Mas Yunus. Betul, sore harinya Yunus ya, bapak itu sempat ngomong sama Yunus, Nus, itu di belakang ada apa ya Nus ya? Oh iya Pak, jadi bapaknya Mas Yunus itu melihat kayak ada orang bawa obor semacam itu. Tapi ya maksudnya nggak kelihatan orangnya di bawahnya itu apa. Dilihat dari kejauhan itu kayak gitu, cuman kayak obor jalan sendiri. Mungkin kalau orang-orang bilang itu tuh kayak semacam banaspati atau apa kali ya, yang umum disebut oleh warga gitu, terutama di Indonesia, di Jawa terutama. Ya mungkin sosok semacam itu kayak gitu, gelindang-gelindang bolak-balik muter-muter di daerah kebonan sana. Itu bapaknya Mas Yunus sudah melihat sore harinya, dan malam harinya Mas Yunus itu melihat itu bolak-balik terus kayak gitu. Pertama dia tidur kan. Nah tidur itu mimpi rumahnya kebakar, dan kata Mas Yunus, aku bangun itu ya rumah kebakar. Makanya dia itu langsung lari menuju ke tempatnya Pak Rashid tadi. Nah begitu balik ke sana kan ternyata nggak kebakar. Pas itu setelah masuk ke situ, si bapaknya Mas Yunus tidur, Mas Yunus itu mulai melihat api-api yang itu tadi jalan-jalan itu di rumah. Tapi ya udah Mas Yunus diem aja. Tahu-tahu di belakang itu api udah besar, dan Mas Yunus coba bangunin bapaknya ndak bangun-bangun, ibunya ndak bangun-bangun. Akhirnya dia pun lari ketemu sama si Mas Fuad dan kawan-kawan. Ya alhamdulillahnya seperti itu, semua bisa tertolong. Mas Yunusnya selamat, bapaknya selamat, ibunya terutama nih yang hampir banget gitu ya. Misalkan telat 5 menit aja mungkin ibunya Mas Yunus itu udah mateng gitu di situ. Tapi karena diseret-seret, alhamdulillah sama satu sosok yang enggak tahu itu siapa, dan akhirnya sudah ibunya selamat.
Malam itu sekitar jam 1 pagi, warga pun mulai pada bubar dan api itu udah mulai surut karena rumahnya Mas Yunus sendiri terbuat dari ya setengahnya batu bata, setengahnya itu anyaman bambu. Makanya cepet banget kebakarnya gitu, kayak bagian-bagian bambunya tersebut, dan di situ cuman sisa-sisa puing-puing aja. Ada lemari kayu di sana itu nggak kebakar habis, dan alhamdulillahnya beberapa helai pakaian itu juga masih selamat di sana. Jadi yang kebakar itu kayak di bagian atas, bagian bawahnya itu nggak terlalu lah, itu cuman kayak kepanggang begitu doang dan nggak kebakar habis. Ya sudah, keesokan harinya kan rame, rumah itu dibersihkan, rumah itu gotong royong sama warga, nebangin bambu dan yang lain-lain, genteng yang masih bisa dimanfaatkan. Akhirnya ya gotong royong itu tadi tanpa dibayar sepeser pun, benar-benar warga pada zamannya itu ya masih mau bergotong royong. Kurang lebih sekitar 3 hari, rumahnya Mas Yunus itu sudah kembali seperti semula. Ya tentu saja dengan kekurangan-kekurangan, tapi alhamdulillah rumah itu bisa ditempatin lagi. Nah akhirnya udah kan, sekitar malam Sabtunya, waktu kejadian ini kan malam Minggu. Nah, waktu kejadian selanjutnya itu malam Sabtu. Si Mas Fuad seperti biasa, dia memang ada rencana mau ngapel, cuman malam Minggu nanti itu mau ada acara kepemudaan, mau ada rapat di kampung. Untuk ya kayak bulan-bulan sekarang lah, deket-deket Agustusan kayak gitu. Nah, anak muda ini mau pada rapat, gak mau ketinggalan yang namanya ngapel. Akhirnya ngapelnya si Mas Fuad pun dimajukan malam Sabtu. Datanglah ke sana seperti biasa sekitar jam 7, setengah 8, jam 9 kurang Mas Fuad pulang. Jalan kaki mau menuju ke rumahnya Pak Rasid seperti biasa gitu ya. Nah, saat lagi jalan kaki, Mas Fuad itu melihat ada seseorang ini lagi jongkok di tengah jalan. Seseorang itu langsung Mas Fuad itu notice, langsung dia itu kenal, dia itu nyadar, aku kayak pernah ngelihat ini. Dia tuh badannya tuh sekujur, badannya tuh kayak dikasih tepung, warnanya putih semuanya, dan dia nggak pakai baju, nggak pakai pakaian, dan kali ini tuh rambutnya tuh panjang ya, panjang sepunggung kayak gitu. Dan Mas Fuad itu yakin kalau itu adalah seorang perempuan. Ini lagi jongkok di tengah jalan, tapi jongkoknya tuh nyamping ke sana ya. Mas Fuad itu ngeliat dari kejauhan, ih kok itu ya? Itu kayaknya yang dulu nolongin ibunya si ini. Dan si sosok tadi bangun, terus langsung lari ke arah kebun di depannya di situ. Mas Fuad pun, ya ini aku lewat enggak ya? Aku lewat enggak ya? Kalau aku lewat aja, bismillah, kata si Mas Fuad. Akhirnya dia pun lewat dengan tenangnya. Aku nggak mau nengok, nggak mau apa gitu ya. Pokoknya permisi. Tepat di titik di mana si perempuan tadi jongkok, Mas Fuad itu ngelihat di sana itu basah. Akhirnya Mas Fuad kan jadi mikir, dia jongkok di tengah jalan apa pipis atau apa gitu ya. Mikirnya ke sana gitu kan. Sini basah. Akhirnya sudah kan dilompatin doang. Nah, begitu dilompatin, Mas Fuad ngelirik ke situ, si sosok perempuan tadi itu lagi berdiri di bawah ada pohon waru di sana. Lagi berdiri di situ, srep. Ya badannya tuh putih, tapi bukan putih baju kayak kuntilanak, bukan. Tapi kayak putihnya tuh kayak putih dikasih bedak kayak gitu, kasih tepung. Rambutnya panjang, warnanya hitam. Mas Fuad cuman sepintas ngelihat doang, dan itu adalah seorang perempuan. Begitu ngelihat, Mas Fuad itu langsung lari menuju ke rumahnya si Pak Rasid. Pak Rasid gitu, Ad, kamu kenapa lari-lari seperti itu, Ad? Habis ngelihat setan, Ad. Aku nggak tahu itu setan atau bukan, Pak. Tapi aku ngelihat sampean waktu di rumahnya Yunus yang kebakaran, yang narik-narik ibunya si Yunus, sampean inget enggak? Iya, aku ingat ya, kami ingat. Aku habis ketemu sama dia, Pak. Loh, di mana gitu, Pak? Di ini, Pak, di kebunan itu, kata si ini ya. Loh, lagi ngapain? Akhirnya diceritain dari dia mulai jongkok, terus ya itu tadi pas basah, jangan-jangan le pipis kali, At. Itu orang kali ya, At, ya gitu, kata si Pak Rasidnya ya. Aku udah tahu, Pak, gitu ya. Cuman dia sih tadi berdiri di samping ya, cuman aku takut, Pak, kayak gitu. Akhirnya aku lari begini kan, ya wis lah gitu ya. Semoga yang seperti itu ya sesuatu yang baiklah, bukan sesuatu yang jahat. Dan untungnya itu tadi kan, kita menganggap sesuatu itu baik karena
sudah nolongin ibunya si Yunus, katanya begitu. Iya sih Pak, semoga nggak terulang lagi lah kejadian-kejadian seperti itu. Cuman yang itu yang kayak Banaspati itu tuh apa ya Pak ya gitu ya. Nah, di situ pun akhirnya dibahas tapi yang nggak ada titik temunya, cuman asal bahas. Si Pak Rasid pun cerita dulu waktu kecil, si Pak Ali dan ada beberapa bapak-bapak yang lain yang kebetulan main ke sana pun kayak gitu ikut menyimak, bahkan ikut menyumbang cerita. Nggak tahu itu cerita dikarang-karang gitu ya, disambung-sambungin atau gimana, tapi yang jelas malam itu Mas Fuad itu dapat banyak cerita dari bapak-bapak mengenai Banaspati itu ya, atau bola api yang terbang-terbang itu. Dan konon katanya bola api itu datangnya dari sebuah pohon. Jadi di kampung itu, di sebuah kebun ada sebuah pohon beringin besar banget. Nah, di situ sering terlihat bola api itu muter-muter di sana. Ini orang dulu yang melihat ya, bukan orang sekarang. Mas Fuad sendiri tidak pernah ngelihat. Si Pak Ali, Pak Rasid pun sama tidak pernah melihat. Cuman cerita dari orang dulu itu katanya di situ sering terlihat. Bisa jadi apinya datang dari sana. Cuman kenapa jatuhnya ke rumahnya si Yunus itu tidak pernah tahu. Dari keluarganya Mas Yunus pun nggak pernah menceritakan apapun. Gak pernah gimana-gimana, bahkan dari warga yang lain pun sama, tidak ada oh ini karena ini karena ini, penyebabnya tuh kemungkinan karena ini, dendam atau apapun itu ya, itu ndak ada sama sekali. Yang jelas udah rumahnya Mas Yunus itu kebakaran, yang dipercaya bukan Yunus pelakunya, karena Yunus itu ndak pernah mengaku, bahkan sama teman-temannya yang sebaya itu juga ndak pernah mengaku. Ya akhirnya orang percaya itu bukan Yunus, melainkan sosok yang dipercaya sebagai itu tadi Banaspati. Alasannya apa ndak tahu. Dan yang jadi misteri itu sosok perempuan yang dianggap perempuan gitu ya, yang itu tadi yang putih, badannya putih semua. Soalnya apa? Kalau yang dilihat oleh Mas Fuad, rambutnya itu dulu ndak ada, itu kayak rambut kepala botak putih gitu doang, semuanya itu putih. Tapi yang dilihat malam itu adalah seorang perempuan. Sementara dari ibunya Mas Yunus itu bilangnya seorang perempuan. Jadi ndak tahu mana yang benar, apakah ini sosok yang sama, apakah ini sosok yang beda. Mas Fuad sendiri ndak tahu. Tapi setidaknya malam-malam itu di tahun-tahun itu adalah ya pernah terjadi sesuatu yang nggak bisa dilupakan oleh Mas Fuad. Mas Yunusnya pun sekarang udah gede, sempet diajak ngobrol sama Mas Fuad, Nus aslinya dulu kamu yang bakarkan Nus. Sumpah Mas, bukan Mas. Sampai sekarang itu masih dengan pendiriannya kalau dia itu bukan yang ngebakar. Dan ceritanya tuh konsisten, masih sama. Aku udah tahu Mas, kayaknya api itu deh Mas. Soalnya ya, ini cuma dengan cerita yang lebih bagus. Jadi tuh mondar-mandir, tahu-tahu di belakang itu udah kebakaran. Aku coba bangunin bapak ibu, ndak bisa. Akhirnya aku keluar minta tolong ya. Aku kayak oh ya di sana di rumahnya Pak Rasid itu pasti ada orang. Akhirnya begitu. Dan katanya Mas Yunus itu udah teriak-teriak minta tolong, cuman tetangganya itu nggak ada yang denger, nggak ada yang kebangun gitu ya. Itu aja satu cerita dari Mas Fuad yang kejadiannya itu di tahun 90-an itu ya. Dan setelah itu Mas Fuad nggak melanjutkan ceritanya dengan Mbak Aryani kedepannya seperti apa. Nggak tahu gagal atau lanjut atau gimana. Nggak ada kelanjutan sama sekali. Jadi ya itu aja satu cerita dari Mas Fuad. Terima kasih banyak Mas Fuad atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya wijinya tentu saja terima kasih banyak. Sedikit banyak sangat membantu kami. Dan untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.